kakeknya Arab. Mas Anies nikah dengan WNI keturunan Arab. Menantu Mas Anies, anak Mas Anies, nikahnya dengan Arab lagi. Jadi Mas Anies kalau merepresentasikan Indonesia agak kurang keindonesiaannya. Ketemu lagi kita di channel yang perlu imajinasi informasi gratis untuk bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ini adalah hari ke-6 puasa. Mudah-mudahan kita kuat menjalankannya sampai berakhirnya bulan Ramadan ini. Tentu bagi teman-teman yang melaksanakan ibadah puasa. Hari ini Bang Kicca ada di Jalan Tamrin, Jakarta Pusat. Biasa menjadi driver pengganti, ngantarin cucu Bang Kicca les. Dan sambil menunggu cucu pulang, Bang Kicca ingin kita berkicau, berceloteh soal ini nih. Bapaknya Arab, kakeknya Arab. Mas Anies nikah dengan WNI keturunan Arab. Menantu Mas Anies, anak Mas Anies, nikahnya dengan Arab lagi. Jadi Mas Anies kalau merepresentasikan Indonesia agak kurang keindonesiaannya. Mungkin 3% Indonesia aja yang bisa direpresentasikan oleh Mas Anies kalau kita bicara politik identitas. Kurang Indonesianya, kan peluang ketemu Arab sesama Arab itu kan sama kayak saya, orang ketemu Padang itu kalau udah di Pulau Jawa ini ya kurang dari 10% lah. Makanya istri saya bukan orang Padang kan gitu. Karena peluang saya ketemu dengan orang Padang di bawah 50%, bahkan mungkin di bawah 10%. Makanya dapat istri orang yang bukan Padang. Tapi Mas Anies dengan segitu pergaulannya ketemu istri Arab lagi. Anaknya ketemu suami Arab lagi. Ya, apa komentar teman-teman setelah mendengar narasi yang dibangun oleh makhluk yang satu itu? Apa? Kalau Bang Kicca sendiri jujur, hari ini masih ada orang yang katanya sih intelektual, tetapi narasinya sungguh membuat perut Bang Kicca mual. Rasis, jelas sangat rasis. Yang mengukur keindonesiaan seseorang itu basisnya adalah keturunan atau ras. Entah kriteria apa yang makhluk tersebut pakai, Bang Kicca nggak tahu. Masa jika kakek seseorang adalah Arab, neneknya Arab, ibunya Arab, ayahnya Arab, dianya Arab, istrinya Arab, anaknya Arab, menantunya Arab, lalu kita bisa menyimpulkan bahwa orang tersebut tidak merepresentasikan keindonesiaan. Dan tentu analogi tersebut bisa dipakai kepada suku bangsa lainnya. Jika orang tersebut kakeknya Cina, neneknya Cina, bapaknya Cina, ibunya Cina, dianya Cina, istrinya Cina, menantunya juga Cina, maka orang tersebut tidak merepresentasikan ke Indonesia. Jika ayahnya Jawa, ibunya Jawa, anaknya Jawa, menantunya Jawa, kakeknya Jawa, neneknya Jawa, orang tersebut tidak merepresentasikan keindonesiaan. Apalagi dia membangun narasi dengan, ya menurut Bang Kicca itu tricky ya, menggunakan katakanlah probabilitas. Bagaimana mungkin di ragam Indonesia ini orang Arab yang ya boleh dibilang sedikit, lalu dalam lingkup pergaulan Anies Baswedan yang begitu luas, masa ketemunya istri Arab lagi, masa ketemunya mantu Arab lagi gitu. Dia memberi contoh dirinya sendiri yang katanya sih orang Padang, untung bukan orang Minang. Karena orang Padang belum tentu orang Minang gitu. Yang menyatakan dirinya tidak ketemu istri orang Padang. Karena ya tadi, teori probabilitas, kemungkinan ketemu dengan etnis yang sama. Ini jelas-jelas satu opini yang menyesatkan, satu opini yang di hari gini sangat memalukan, memualkan. Mengukur representasi keindonesiaan seseorang dari suku, dari etnisitas. Jelas-jelas itu rasis. Bagaimana mungkin kita bisa mengendalikan dari suku mana kita lahir, itu sesuatu yang given. Bagaimana mungkin kita bisa mengatur jodoh, karena dalam keyakinan kita, jodoh dan maut bahkan itu Tuhan yang menentukan. Ini keimanan gitu ya. Ranah kita hanya ikhtiar.
Kenapa sih tidak pakai ukuran yang jelas bahwa keindonesiaan seseorang atau representasi keindonesiaan seseorang diukur dari, ya katakanlah nilai luhur kita, Pancasila. Apakah orang tersebut berketuhanan? Apakah orang tersebut beradab, berkemanusiaan, beradab? Ya tentu orang beradab tidak rasis gitu. Apakah orang tersebut menyatukan, mempersatukan? Tentu orang rasis jelas-jelas tidak mempersatukan. Mempermasalahkan asal-usul suku bangsa seorang itu jelas rasis. Itu jelas tidak merepresentasikan keindonesiaan. Apakah seseorang itu katakanlah ikut serta menciptakan keadilan sosial? Ya ukurlah dengan ukuran-ukuran yang secara objektif orang bisa terima. Dan ya nggak usah jauh-jauh, gunakan filosofi bangsa kita, dasar negara kita, Pancasila sebagai ukuran apakah seseorang itu merepresentasikan keindonesiaan. Bang tidak hendak menyebut nama orang tersebut. Kenapa? Karena Bang Ica takut nanti emosi orang tersebut tersulut lagi, karena Bang Ica bisa simpulkan orang tersebut jelas anti Arab, sementara dua suku kata dari namanya tersebut sangat Arabik. Jadi kalau Bang Ica menyebutkan namanya, takutnya dia marah, dia ngamuk karena dia tidak suka dengan apa yang sifatnya Arabik. Nah kalau demikian halnya, dia juga harus menghindarkan menggunakan kosakata suku kata yang sifatnya Arabik, menggunakan ilmu sains yang sifatnya Arabik. Ya kalau mau rasis, ya sekalian rasis terhadap produk budaya apapun yang dikeluarkan oleh suku bangsa tersebut. Nah, lalu Bang Ica coba mencari tahu, kalau ada orang nyanyi, nyanyiannya sumbang, kan sangat logis kalau kita mencari tahu sebenarnya penyanyinya ini siapa gitu. Ternyata makhluk ini berdasarkan penelusuran Bang Ica adalah konsultan politik. Dia punya entitas atau lembaga konsultan yang namanya itu Cyrus Network gitu. Nah, lembaga konsultannya ini sejak pilkada awal DKI lah, itu menjadi konsultan politiknya Ahok. Dan bahkan sempat ada beberapa media mengungkap adanya aliran dana dari salah satu pengembang, ya tentu saja pendukung Ahok, kepada lembaga beliau ini, lembaga Cyrus Network ini. Dan dari Cyrus Network ini itu ada juga aliran dana ke teman Ahok. Intinya di samping sebagai konsultan, ya kalau dilihat dari berita-berita yang ada, yang bersangkutan juga terjun langsung sebagai tim suksesnya Ahok gitu. Dan kita tahu di 2017 Ahok keok kalah, kebetulan yang mengalahkannya Anies yang katanya itu tidak merepresentasikan keindonesiaan, yang seharusnya logika dia ini juga berlaku untuk Ahok yang tidak merepresentasikan keindonesiaan tapi tetap dia dukung gitu kan. Dan kita tahu Anies juga membatalkan izin reklamasi yang dalam pemberitaan sumber uang yang mengalir ke makhluk ini atau lembaga makhluk ini berasal dari pemegang konsesi reklamasi. Jadi ya kalau lihat nyanyiannya sumbang, jelas penyebabnya karena si penyanyi ini merasa Anies telah meluluhlantakkan mimpinya, meluluhlantakkan katakanlah segala sesuatu yang dia sudah rencanakan gitu. Dan kalau kita jejak lagi, jauh sebelum Anies didukung oleh 3 partai yang secara resmi telah menandatangani piagam, dalam satu dialog di channel Total Politik, makhluk ini, ya sekali lagi Bang Ica tidak mau menyebutkan namanya karena mau mengikuti apa yang hidup di sanubarinya, bahwa dia rasis, anti Arab, jadi segala sesuatu yang berbau Arab yang melekat di dirinya Bang Ica nggak mau sebut. Nah, di Total Politik, makhluk ini bertaruh bahwa Anies tidak akan bisa dapat tiket presiden di 2024. Itu satu. Dan pertaruhannya itu ternyata salah. Anies sudah jelas dapat tiket. Lalu dia juga berargumentasi bahwa Anies pasca tidak lagi menjabat gubernur DKI itu akan redup, akan hilang dari panggung, jangankan mendukung, jangankan ngajak minum kopi, bahkan yang ngajak selfie berfoto aja sudah nggak ada,
sudah kabur, sudah tidak mau lagi orang mengidolakan Anies. Ternyata apa yang dinarasikan oleh makhluk tersebut juga nggak benar. Anies bahkan kelebihan panggung. Di dalam dan luar negeri banyak yang mengundang Anies. Tinggal Anies yang mengatur waktu yang ya tentu tidak bisa semua undangan dipenuhi oleh Anies. Jadi teman-teman, baik Anda pendukung Anies maupun Anda tidak pendukung Anies, mari kita kutuk, bukan makhluk tersebut ya, cara berpikir makhluk tersebut yang kalau kita ikuti itu sangat berbahaya bagi bangsa dan negeri ini. Rasis, serasis-rasisnya, mengukur representasi keindonesiaan seseorang dari etnisnya, dari darah yang mengalir di tubuhnya. Absurd, gila, nggak masuk akal. Hari gini dari mulut seorang yang katanya intelektual keluar narasi yang membuat kita mual semual-mualnya. Demikian kicau pendek. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari perbuatan rasis, baik dalam tindakan, perkataan, maupun dalam pikiran. Mari nilai seseorang dari kontribusinya terhadap peradaban. Mari nilai seseorang dari dampak perbuatannya terhadap orang banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.